Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih sama-sama dapat melaksanakan salat subuh dan kita lanjutkan dengan mengkaji sedikit apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ini pertemuan kelima, kita akan membahas hadis kelima dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bunyinya demikian. Ini satu hadis yang sangat populer. Saya kira tidak ada yang belum pernah mendengar hadis ini. Semua sudah pernah mendengar. Ayatul munafiqu salasatun. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Terjemahnya, tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi amanat, ia khianat. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Semua udah pernah dengar ya hadis ini ya. Ini hadis yang sangat populer. Nah, kita akan pahami dari struktur kalimat hadis ini yang menyatakan ayatul munafiqu salasatun. Tanda, ciri, indikator orang munafik itu 3. Bla 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 ya. Tadi bicara dusta, janji ingkar, diberi amanah khianat. Nah, apakah ciri ini hanya ada pada orang munafik? Kalau orang kafir ada enggak? Ada juga enggak ciri ini? Ada ya. Berarti kan ciri ini tidak spesifik. Karena siapa saja bisa jadi ada ketiga ini. Kalau ngomong berdusta, kalau janji ingkar, kalau diberi amanah khianat. Ini mah banyak. Bukan hanya ciri khas orang munafik, orang kafir juga begitu. Bahkan muslim pun paling enggak ada 1 atau 2, bahkan juga bisa jadi 3-tiganya. Dia sholat, dia puasa, dia menyatakan muslim, tapi kalau ngomong suka bohong gitu. Kalau janji suka ingkar, kalau diberi amanah khianat. Kalau para penguasa mah ini cirinya banyak ini. Bahkan lebih dari 3 ini gitu. Bicaranya dusta, janjinya waktu kampanye nggak ditepatin, pas sudah jadi gitu. Terus amanah yang diberikan dikhianati, korupsi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita pahami hadis ini dari redaksinya. Kalau dalam pola pikir itu ada yang disebut dengan induktif, ada deduktif. Nah, ini mungkin pelajaran di kampus itu. Tapi kita coba di sini ya. Induktif itu artinya menginduk. Menginduk itu berarti dari rincian menuju ke kesimpulan umum. Itu namanya induktif. Jadi menginduk. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, dan seterusnya. Kesimpulannya ini. Itu namanya induktif. Kalau yang sebaliknya namanya deduktif. Jadi dari umum baru cirinya begini. Nah, ini hadis ini nih polanya nih pola deduktif. Ini orang ini munafik. Terus
cirinya apa? 1, 2, 3. Nah, jadi ini nggak boleh dibalik. Kalau dibalik ini orang semua kena gitu. Jadi hadisnya bukan begini. In kana salasatun munafikun gitu. Jika ada 3 ini, jika ada 3 ciri, maka dia munafik. Nah, itu berarti akan semua kena. Tapi ini bunyinya ayatul munafiki salah satu. Jadi orang-orang munafik itu ada cirinya. Cirinya apa? Ada 3. A, B, C tadi. Bukan dibalik. Kalau ada 3 ciri ini berarti dia orang munafik. Jadi bukan begitu. Orangnya udah munafik nih. Ini orang munafik. Tapi kemudian kita nggak kenal kayak gimana nih orang yang munafik itu. Susah. Maka diberikan ciri. Cirinya kalau begini nih, kalau ngomong suka bohong. Kalau janji suka ingkar. Kalau diberi amanah dia khianat. Itu baru merupakan ayat tanda gitu. Nggak boleh juga kita langsung menyatakan, wah kalau ada 3 ini dia pasti munafik. Jadi baru ciri-cirinya. Nah, adapun nanti dia munafik atau tidak, maka akan tergantung dari dalam hatinya. Tuh. Jadi kita harus pahami bahwa hadis ini polanya itu pola dari umum kepada yang khusus. Ini orang munafik, terus khususnya apa? Cirinya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi di zaman Nabi Muhammad ada memang orang munafik. Bahkan ada surat, nama surat itu surat munafikun, orang munafik. Jadi memang kelihatan bahwa di dalam tubuh umat Islam itu di zaman Nabi ada orang-orang yang disebut dengan munafik itu. Tapi karena mereka juga ikut sholat bareng, ikut aktivitas bersama Nabi juga bareng, kumpul juga bareng sama Nabi, bahkan perang pun ikut. Lah jadi gimana gitu, susah kan? Susah membedakannya gitu. Walaupun nanti dari pembicaraannya ketahuan. Jadi kalau misalnya perang, pas perang kelihatannya ini agak sulit nih perang nih gitu. Bisa-bisa kalah gitu. Nah itu dia nyala-nyalain tuh. Coba kalau kita nggak perang gitu. Jadi dia ngerusak di dalam. Cuma kan sholat. Kemudian dia juga puasa. Ya haji juga tentu haji juga. Bahkan perang yang menakutkan pun ikut. Tapi itu orang munafik. Jadi memang sudah ada di zaman Nabi orang munafik itu dan sudah disebut dalam menjadi satu nama surah. Tapi orang munafik itu tidak definitif. Artinya Nabi nggak pernah bilang si fulan munafik, si fulan ini munafik, nggak begitu. Maka itu menjadi umum, menjadi sesuatu yang tidak menunjukkan kepada orang per orang gitu. Nah oleh karena itu banyak sahabat Nabi juga khawatir kalau dirinya nanti termasuk orang munafik. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah bin Yaman. Sebab sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah bin Yaman ini memang orang yang mata batinnya itu kuat gitu. Bisa melihat orang ini nih begini, orang ini begitu. Ya gitu. Jadi dia punya kelebihan melihat karakteristik seseorang. Jadi dia tahu ini orang nih munafik nih gitu. Ini orang nih imannya kuat gitu. Maka karena Hudzaifah bin Yaman itu punya kemampuan itu, Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Nanya, takut nih kalau termasuk orang munafik gitu. Apakah aku termasuk orang munafik gitu? Maka jawaban Hudzaifah bin Yaman sangat diplomatis gitu. Dikatakan orang yang munafik itu tidak akan pernah mempertanyakan kalau dirinya munafik atau tidak. Jadi
nggak mungkin nanya kalau orang munafik itu, karena dia memang menyimpan sesuatu yang disembunyikan, jadi nggak mungkin nanya. Jadi itu jawabannya, berarti Umar bin Khattab bukan orang munafik. Sebab kalau orang munafik nggak akan nanya dia, saya munafik atau enggak gitu. Itu nggak akan begitu. Jadi karena memang munafik itu sifat yang umum, yang tidak menunjuk kepada seseorang gitu. Maka setiap sahabat juga khawatir kalau dirinya termasuk orang munafik. Jadi sesungguhnya ciri 3 ini, kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diberi amanah khianat, itu ciri untuk kewaspadaan. Kita waspada kalau ada ciri-ciri ini, jangan-jangan kita munafik gitu. Begitu juga kalau kita melihat orang lain. Ini ada orang kalau ngomong pasti bohong, kalau janji ingkar, kalau diberi amanah khianat, jangan-jangan ini orang munafik. Jadi kita nggak boleh mengklaim dia munafik, tapi sebatas ini jangan-jangan, ya jangan-jangan munafik nih, sebab cirinya udah ada gitu. Nah, jadi kan banyak sekali orang yang begini nih, kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar, kalau diberi amanah khianat, itu banyak. Tetapi kita tidak boleh, kalau ada 3 ini pasti dia munafik. Enggak, hanya sebatas bisa jadi dia munafik, jangan-jangan dia munafik gitu. Sehingga ketika itu kita kembalikan kepada kita juga khawatir kalau kita ngomong suka dusta, khawatir kita, jangan-jangan kita termasuk gitu. Kalau janji ingkar, jangan-jangan kita termasuk gitu. Kalau diberi amanah khianat, jangan-jangan kita termasuk. Itu jadi sebagai sesuatu pembelajaran buat kita semua. Kalau begitu orang munafik itu orang yang bagaimana? Nah, ini yang harus kita pahami. Orang munafik itu orang yang berislam, beragama. Berislam itu artinya dia melaksanakan ini hukum Islam, syariat Islam dilaksanakan. Tapi hatinya ragu. Hatinya nggak mantep, iya, imannya nggak. Jadi antara iman dan enggak gitu, antara percaya dan tidak, itu. Tapi dia sholat ikut sholat, puasa ikut puasa, haji juga berangkat haji. Kalau ada perang juga mungkin dia ikut perang. Tetapi dalam hatinya itu masih menyimpan keraguan terhadap Islam. Nah, kalau sekarang itu menjadi sesuatu yang nanti kita lihat apakah di zaman sekarang juga ada gitu. Pertanyaannya dulu, mengapa di zaman Nabi Muhammad itu ada orang munafik? Itu dulu. Nanti kita akan lihat sekarang nih ada nggak gitu. Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kita semua tahu. Maka ada dua masyarakat yang menerima kedatangan Nabi. Pertama orang Madinah, yang kedua orang Yahudi. Karena di Madinah itu pusat orang Yahudi. Kalau di Mekah mungkin sih ada, tapi nggak punya ini, tidak punya golongan atau nggak punya kaum, nggak punya kelompok gitu. Kalaupun ada, tapi kalau di Madinah memang berkelompok. Ada dua suku Yahudi yang menguasai Madinah, yang mereka itu ikut perang kalau terjadi perang. Kalau perang tuh yang sebagian bela ini, sebagian bela ini, dan itu karena mereka ingin cari keuntungan. Mereka dagang, sehingga mereka secara budaya harus ikut A atau B gitu. Karena mereka mencari keuntungan di dalam kehidupan masyarakat Madinah. Nah, orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah, di awal hijrah itu mereka ikut nyambut. Tetapi kemudian belakangan mereka
berpikir ulang bahwa nabi yang mengklaim nabi ini itu bukan orang Yahudi, jadi nggak mungkin ini nabi. Walaupun pada awalnya mereka juga terbawa arus, tapi kemudian mereka memutuskan bahwa ini bukan nabi Muhammad ini, karena bukan orang Yahudi, sehingga akhirnya permusuhan dengan nabi itu muncul dan sampai terjadi peperangan dengan orang Yahudi, dan akhirnya orang Yahudi diusir karena mereka mengkhianati perjanjian. Nah itu yang sebagian. Nah sekarang yang penduduk asli, yang orang Madinah, karena kedatangan Nabi itu begitu disambut meriah, baik oleh orang Madinah maupun oleh orang Yahudi, bahkan kan sampai kalau di film itu disambut dengan sholawatan Tola al-Badru ya. Itu karena masyarakat itu antusias menyambut kedatangan seorang yang menyatakan diri Nabi. Kemudian begitu berwibawa, begitu disambut orang, jadi semua penduduk tuh antusias, merasa ada sesuatu yang baru. Mereka yang selama ini belum punya raja, ini nanti bakal calon raja gitu, yang akan menjadikan Madinah itu menjadi satu masyarakat yang unggul. Tetapi situasi orang-orang yang terbawa situasi tadi itu nggak tetap. Jadi orang kalau melakukan atau bersikap sesuatu karena terbawa situasi, nggak lama umurnya gitu. Jadi dia bukan memang meyakini apa yang terjadi, tetapi hanya terbawa oleh situasi. Jadi mengapa terjadi orang munafik itu karena mereka sesungguhnya hanya terbawa oleh arus lingkungan. Lingkungannya begini, jadi ikut rame-rame gitu. Ini lagi menyambut Nabi, ikut menyambut Nabi. Padahal keyakinannya nggak terbangun gitu. Nah nanti ketika dalam perjalanan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka itu mereka tarik kembali itu apa yang diharapkannya. Kan harapan penduduk Madinah itu dengan datangnya Nabi, Madinah akan menjadi bagaimana besar gitu. Ini kita punya seorang raja yang kuat dan seterusnya itu harapan-harapan itu. Tapi kan belakangan Nabi dimusuhi oleh penduduk Madinah, harus perang, kemudian kehidupan menjadi juga sulit dan sebagainya. Maka di situ orang-orang yang dulu juga ikut nyambut Nabi menjadi ragu. Karena selama ini juga sebenarnya bukan yakin, tapi terbawa arus. Jadi di zaman Nabi ada orang-orang yang terbawa arus, sehingga akhirnya ketidakpercayaannya kepada Islam, kepada Nabi Muhammad itu muncul. Itulah jadinya orang munafik. Badannya terbawa arus Islam, hatinya tidak. Nah pertanyaannya, apakah di zaman ini mungkin nggak terjadi seperti itu? Kenapa seorang Islam? Ya karena emaknya Islam, bapaknya Islam, gitu. Lingkungannya Islam. Tetapi imannya nggak dibangun, sehingga dia nggak yakin sebetulnya dengan Islam, cuma terbawa arus aja. Gitu. Sehingga cuma ikut lingkungan gitu. Ya emang lahirnya Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, masyarakatnya Islam, pada sholat. Ya bisa jadi ya. Jadi dia Islam, tapi bangunan keimanannya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad itu bagaimana nggak dibangun, sehingga sebetulnya belum percaya. Ibadah, sholat misalnya, tanpa ilmu seperti itu. Ya bisa jadi salah satunya tanpa ilmu, juga sebenarnya tanpa keyakinan gitu. Seperti ini contohnya ini. Pas taraweh kan enak tuh ikut taraweh rame-rame gitu. Cuma buat situasi kan, maka 3 hari juga hilang. Begitu 3 hari juga udah hilang tarawehnya gitu. Contoh ikut-ikutan itu ya. Ikut-ikutan, jadi dia terbawa arus. Bagaimana sih kalau yang namanya budaya ya, di satu masyarakat ada budaya apa, kan enak tuh mengikuti budaya meriah dan sebagainya. Tapi budaya itu kan tanpa keyakinan, cuma terbawa enaknya, terbawa arusnya.
Begitu juga ketika orang beragama hanya terbawa arus lingkungan, maka yang dilakukan itu nanti yang meriah-meriahnya itu. Lebaran kan meriah tuh, ikut lebaran. Meriah tuh, Pak. Iya. Kurban kan meriah tuh, kurban, ikut. Tapi kalau harus sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid, itu nggak meriah gitu. Itu maka Kalau kata tokoh masyarakat, ya kalau umat Islam subuh. ya gitu. Kalau kata orang mukmin ya. Nah, jadi bisa jadi orang zaman sekarang pun ada yang munafik. Jadi imannya nggak terbangun, tetapi badannya ikut arus Islam. Walaupun kita nggak boleh mengklaim, oh si fulan munafik, nggak boleh nunjuk gitu. Serahkan kepada Allah itu siapa yang munafik, siapa yang tidak. Kita hanya lihat indikator untuk kehati-hatian kita dan juga untuk kehati-hatian kalau orang lain begitu, nah jangan-jangan dia munafik, nanti akan banyak bahayanya buat kita. Bisa jadi dia merusak dari dalam, dia akan melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan Islam. Bahkan di masa-masa tahun-tahun politik kayak sekarang gitu, itu orang bukan sebatas tadi kalau bicara dusta, kalau janji khianat, kalau diberi amanah, janji nggak diingkari, kalau diberi amanah khianat, bukan sebatas 3 itu. Ada orang Islam, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, bahkan juga ikut sholat, bahkan juga haji, tapi mereka menghina Islam gitu. Orang Islam menghina ajaran Islam gitu. Itu kalau bukan munafik namanya apa gitu? Saya nggak tahu namanya apa. Sesama Muslim lah dihina. Iya, dia nggak suka orang pakai kerudung gitu misalnya. Membuat ucapan-ucapan yang menjelek-jelekan orang yang mengamalkan Islam. Nanti kemudian muncul zaman sekarang ini istilah yang dulu populer sekarang dipopulerkan lagi, yaitu radikal gitu. Radikal itu kan ucapan orang PKI kepada umat Islam. Zaman dulu, zaman ada PKI masih jadi satu partai. Nah, sekarang muncul lagi gitu. Sehingga orang kalau mau taat jadi kayak takut gitu. Nanti takut dibilang radikal, takut dibilang ini, takut bilang itu kalau ingin menjadi orang yang taat. Berarti itu mempunyai tujuan. Iya, pasti. Nah, jadi ada bahkan orang yang Islam cirinya lebih daripada 3 ini, bukan sebatas bicara dusta, janji ingkar, diberi amanah khianat, tapi justru dia menjelekkan, menuduh Islam dan sebagainya. Itu zaman sekarang terjadi. Padahal dianya yang ngakunya si Islam gitu. Kalau orang itu non muslim, ya kita wajar aja ya, namanya non muslim. Mereka mau bilang apapun itu silahkan, karena keyakinannya berbeda. Tapi kalau orang ngaku Islam, dia ngaku beriman kepada Allah, ngaku bernabi Muhammad, tapi dengan ajaran Nabi Muhammad benci. Itu walaupun kita nggak boleh bilang munafik, terus kita nanya kalau begitu apa namanya gitu. Jawabannya dalam hati gitu. Apa namanya kalau begitu? Ngaku Islam tapi benci sama ajaran Nabi Muhammad. Sama orang Arab kayaknya nggak seneng banget gitu. Nah itu jadi memang orang munafik di zaman Nabi ada, di zaman sekarang pun ada. Nah, indikatornya atau cirinya itu tadi 3 itu. Nah di zaman sekarang bahkan orang ada yang lebih daripada ciri ini. Lebih banyak. Di zaman Nabi mungkin yang jelas-jelas orang kafir itu yang menghina ajaran Nabi. Bahkan orang kafir Quraisy nggak ada menghina ajaran Nabi. Yang ada tuh mereka itu protes atau tidak suka
tidak sejalan dengan tauhid yang diajarkan oleh Nabi. Jadi bahwa Tuhan itu hanya Allah, menyembah itu hanya kepada Allah, berhukum hanya kepada Allah gitu. Itu yang orang kafir Quraisy nggak suka. Mereka maunya bertuhan kepada Allah itu lewat perantara-perantara, lewat berhala-berhala gitu. Tapi nggak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis orang kafir Quraisy itu mentertawakan Nabi yang sholat gitu. Mentertawakan orang muslim puasa, mentertawakan orang muslim yang pakai kerudung, mentertawakan orang muslim yang bayar zakat. Itu nggak ada. Jadi satu hal penting yang tidak disukai oleh masyarakat kafir Quraisy itu adalah akidah. Ya, jadi akidah yang mereka musuhi. Mereka maunya bertuhan itu lewat perantara-perantara. Soal syariat Islam nggak ada masalah buat mereka. Walaupun mereka nggak menjalankan, tapi mereka nggak menghina. Di zaman sekarang orang Muslim, Islam, KTP-nya Islam, ngakuin juga Islam, bahkan sholat, puasa, haji juga, tapi ajaran Islam dihina. Bisa nggak tadi ngenyek? Ngenyek gitu. Nanti gini, ada orang berkata dalam Islam, dalam Islam aja katanya ada banyak perbedaan, misalnya kayak itu sama Muhammadiyah. Jadi ada orang penafsiran, ya Islam lu aja begini gitu kan, nggak pernah akur, nggak pernah sama, nggak pernah sejalan dalam begininya. Akhirnya timbul beberapa dalam hati dia, ya gimana? Ini kan gitu kan, orang suka begitu gitu. Itu gimana cara kita neranginnya? Iya. Karena suka begitu. Jadi Islam itu yang harus sama, nggak boleh berbeda, itu masalah akidah. Nggak boleh menganggap Tuhan itu dua, nggak boleh bertuhan itu tadi lewat perantara-perantara gitu. Jadi Tuhan itu hanya Allah, menyembah langsung kepada Allah, tidak lewat perantara. Itu yang nggak boleh berbeda. Kemudian hal-hal yang pokok, yang namanya sholat ya 1 hari 5 waktu. Nggak boleh ada yang cukup 3 gitu. Katanya kayak gitu. Sholat ya harus menghadap kiblat gitu. Sholat itu ya wajib baca Al-Fatihah karena memang hadisnya begitu. Gitu. Sholat harus mengikuti rukunnya, apa yang harus dilakukan, harus sholawat dan sebagainya. Itu sama. Mau Islam apapun, selama dia Islam, itu sama gitu. Tapi nanti ada rincian yang memang berbeda. Kenapa itu berbeda? Karena di zaman Nabi juga berbeda gitu. Kemudian karena kita juga mendapatkan informasinya beda-beda. Karena Nabi juga kadang melakukannya beda-beda. Jadi mazhabnya. Iya, jadi misalnya ini aja, bacaan doa habis takbir kita kan baca doa iftitah ya, doa iftitah. Itu ada, kalau nggak salah ada 7 macam doa iftitah. Gitu. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah, yang mana yang mau dipilih, yang mana yang mau diambil kan nggak masalah. Intinya Al-Fatihah ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, tapi nanti mazhab ini ambilnya yang ini, mazhab ini biasanya yang ini, mazhab ini yang ini gitu. Ya yang mana aja boleh. Kita juga kalau kita memang bisa kita tukar-tukar ganti-ganti gitu, nggak ada masalah. Jadi perbedaan itu ya itu rahmat, nggak masalah. Kemudian ketika ada satu persoalan, orang kan menyimpulkannya berbeda. Jadi berbeda itu berbeda pikiran, tapi kejadiannya satu. Maka ya silakan, nggak ada masalah. Itu nggak boleh mengklaim kamu salah saya benar. Ya saya menurut pikiran saya begini, menurut pikiran kamu ya begitu. Ya sudah masing-masing aja gitu. Kalau hatinya itu lapang ya tidak ada masalah, mau NU mau Muhammadiyah gitu. Saya lebih cocok sama NU, ya silahkan. Saya lebih cocok sama Muhammadiyah, nggak ada masalah. Saya mau NU atau Muhammadiyah ya siapa aja yang saya ikut gitu. Nggak ada masalah karena memang itu sifatnya rincian, bukan dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok Islam itu ya sama. Kenapa itu ada rincian? Ya memang rincian itu kenapa rincian itu beda? Memang
bisa jadi memang dulunya juga ada bermacam-macam sehingga pilihannya masing-masing. Bisa jadi memutuskan atau menyimpulkan sesuatu itu berbeda cara menyimpulkannya. Dan itu misalnya terjadi pernah begini, Nabi mengatakan mengutus orang sahabat Nabi, kemudian berpesan jangan sholat asar kecuali di tempat ini gitu. Ada satu tempat yang disebut Nabi, jangan sholat asar kecuali di tempat ini. Itu kan kalimatnya begitu bunyinya, kesimpulannya bisa jadi beda. Yang satu menyimpulkan, jadi kita walaupun asar sudah lewat, gitu, nih, kalau belum sampai ke tempat ini, ya jangan sholat. Sebab kan bunyi begitu, jangan sholat asar kecuali di tempat ini. Ini udah asar tapi di sini, ya kita jangan sholat dulu, karena kata Nabi jangan sholat asar kecuali di tempat ini. Sementara masih di sini. Yang lain berpendapat begini, itu Nabi itu maksudnya bukan begitu, maksudnya itu bagaimana caranya kita supaya asar itu di sini. Maka percepat perjalanan, jangan lalai-lalai, jangan itu santai-santai, kejarlah waktu sehingga Pas. di sini tuh asar, begitu. Nah itu kan jadi satu kalimat, satu ucapan bisa jadi disimpulkan berbeda. Ya sudah, begitu. Makanya ketika kemudian disampaikan kepada Nabi, ya dua-duanya dibenarin. Karena ucapannya begitu, kesimpulannya bisa A, bisa B. Sehingga yang namanya fikih itu, bagaimana logika kita itu menangkap, ya udah, itu yang benar. Yang lain menangkap dengan cara berbeda, ya udah benar. Kalau memang itu dasarnya kan satu, kalimatnya satu, contohnya satu, kemudian cara menyimpulkannya berbeda. Kalau katakanlah NU Muhammadiyah itu paling masalah paling umum katakanlah usoli. Kalau kata Muhammadiyah usoli atau niat itu cukup dalam hati, karena yang namanya niat itu perbuatan hati. Jadi udah nggak usah usoli seterusnya kata Muhammadiyah. Kata NU niat emang dalam hati, tapi kalau diucapkan itu lebih mengarahkan hati kepada sesuatu yang dimaksudkan gitu. Jadi lebih afdal, lebih nyata gitu. Maka sholat itu pakai usolli. Itu kan bedanya beda cara menyimpulkan ya. Beda cara menyimpulkan. Ya sudah, mau pakai yang mana nggak ada masalah kalau orang hatinya lega gitu. Tapi kalau hatinya nggak lega, itu ngapa sih beda-beda? Mestinya kan sama. Enggak. Jangankan yang lebih detail gitu, yang umum pun bisa jadi orang kesimpulannya beda-beda. Nah, tapi dalam Islam hal-hal yang pokok semua sama. Yang beda itu dalam rincian. Ada teman saya agak Nasrani gitu. Kalau ini saya ini, aduh, jadi secara umum ya, kalau Islam itu dalam hal keimanan kepada Allah nggak ada beda-beda. Tapi kalau orang Nasrani, orang Kristen, itu dalam hal ketuhanan bedanya. Sebab mereka memang nggak ada syariatnya. Yang namanya di gereja kan bukan bentuk ibadah kayak kita. Mereka kan nyanyi-nyanyi cuma di gereja itu. Kayak protestan aja kan atas dasarnya protes kan. Iya. Jadi perbedaan di dalam Kristen itu perbedaan udah masalah ketuhanan. Jadi Nabi Isa itu Tuhan atau bukan itu beda. Terus dia Tuhan tapi begini dan begitu, kalau ini Tuhan tapi begini dan begitu, itu beda. Jadi banyak cabang itu dalam masalah keimanan. Nah kalau Islam cabang itu ya memang dalam masalah cabang, masalah rincian gitu. Pemahaman tauhidnya tetap sama semua. Tauhidnya sama, nggak ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan gitu. Nabi Muhammad ya Nabi, semulia apapun Nabi Muhammad, dia adalah manusia, dia adalah hamba. Dia bukan Tuhan, dia nggak ada unsur ketuhanan dalam dirinya. Dia manusia yang paling sempurna. Manusia tuh, garis bawah, Nabi Muhammad itu manusia. Walaupun paling sempurna, akhlaknya paling mulia, tapi tetap manusia.
nggak ada unsur ketuhanan dalam dalam diri Nabi Muhammad. Tapi kalau orang Kristen, ada yang bilang Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah orang yang terdekat dengan Tuhan sehingga disebut anak Tuhan gitu. Jadi anak bukan arti biologis, anak dalam arti kedekatan gitu. Saking dekatnya dengan Tuhan sampai disebut dengan anak Tuhan. Tapi yang lain anak Tuhan benar-benar anak Tuhan gitu. Bingung ya. Jadi perbedaannya dalam masalah akidah atau keimanan. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kita cukupkan sampai sini. Maka saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.